Hai, selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya guys. Terima kasih. Alur cerita startup part 1. Kali ini aku mau bikin video yaitu tentang alur cerita startup. Alur cerita startup ini aku bagi beberapa part. Jadi satu partnya terdiri dari 4 episode. Yuk kita mulai. Drama ini diawali dengan pertemuan kuliah relay perusahaan rintisan, di mana di sana ada Soldami dan Woo In-jae. Woo In-jae dan Soldami adalah adik kakak, tapi mereka bertemu kembali dengan kehidupan yang berbeda. Drama ini bercerita dengan alur maju mundur. Cerita mundur di mana mereka berdua ketika masih kecil, di mana orang tua mereka sering berantem karena ayahnya akan berhenti kerja. Lalu mereka berencana pergi ke tempat kerja ayahnya untuk menghentikan ayahnya untuk berhenti kerja. Tapi ketika itu, dua beradik ini melihat ayahnya dipukuli oleh atasannya. Dan ketika pulang mereka mengatakan semuanya kepada mamanya. Tapi yang dipedulikan mamanya hanyalah uang. Lalu dua beradik ini disuruh untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya. Karena akhirnya kedua orang tua mereka berencana untuk bercerai. Dan mereka berdua akhirnya memilih dengan pilihan yang berbeda. Itu terjadi 15 tahun yang lalu, di mana bersamaan dengan Han Ji Pyong keluar dari panti asuhan dan mencari tempat tinggal yang baru untuknya. Umurnya yang belum 19 tahun membuat dia kesusahan untuk hidup sendiri. Han Ji Pyong adalah anak yang pintar, dia juara 1 dalam kompetisi simulasi investasi. Untungnya, dia bertemu dengan nenek Dalmi yang baik hati dan peduli kepadanya. Lalu, dia mengizinkan Han Ji Pyong untuk tinggal di atas warungnya, dan dia juga mengizinkan untuk memakai rekeningnya. Han Ji Pyong berencana untuk memulai investasi secara nyata dengan memakai rekening yang dipinjamkan oleh nenek Dalmi. Seo Dalmi memilih untuk tinggal dengan ayahnya karena terlalu sedih. Neneknya Dalmi meminta Han Ji Pyong untuk menulis surat kepada Dalmi, di mana dia akan berpura-pura untuk menjadi kawannya. Ketika itu, mereka hanya memilih satu nama secara acak, yaitu nama Nam Do-san. Oke. Singkat cerita, mereka saling bertukar cerita melalui surat yang mereka tulis, yang membuat Dalmi senang karena mempunyai teman setelah kakaknya ke luar negeri untuk ikut dengan ibunya. Dalmi jatuh cinta dengan Nam Do-san yang mengirim surat ini. Woo In-jae terlihat sukses dan hebat, berbeda dengan Dalmi. Dia membanggakan cinta pertamanya Do-san, kalau dia adalah seorang yang hebat, sehingga membuatnya menjanjikan ke Woo In-jae kalau dia akan membawa Nam Do-san ini di hari pesta relasi nanti. Tapi justru membuatnya bingung karena sampai sekarang dia pun belum bertemu dengan Nam Do-san ini. Bagaimana mungkin dia akan mengajaknya nanti? Secara diam-diam, Han Ji Pyong mengikuti Dalmi pulang, dan akhirnya Han Ji Pyong bisa bertemu kembali dengan nenek Dalmi. Han Ji Pyong memang pintar dalam investasi saham. Tak heran jika dia mampu mengumpulkan uang sampai 80 juta. Tetapi ketika dia hendak mengambil uangnya, akun banknya sudah ditutup. Dia berpikir kalau neneknya Dalmi mengambil uangnya. Di saat bersamaan, nenek Dalmi memberikan sejumlah uang kepada anaknya, yaitu ayahnya Dalmi. Di waktu itu, ayahnya Dalmi mendapat telepon untuk presentasi karena ada investor yang mau berinvestasi. Tetapi tiba-tiba dia tertabrak mobil. Dia memaksakan diri tidak mau memeriksa diri ke rumah sakit dulu. Presentasi ayahnya Dalmi berhasil. Investornya berencana mau berinvestasi dengannya. Mereka berencana untuk bertemu kembali minggu depan. Sepanjang presentasi, ayahnya Dalmi mimisan, dan tangannya juga bergetar. Dia menelpon Dalmi. Dia memberitahu kepada Dalmi kalau masih ada harapan jika nanti dia akan bisa membawa istri dan anaknya
Inje kembali untuk bersama dan untuk mereka berkumpul kembali. Jadi, ayahnya Dalmi tidak tahu kalau istri dan anaknya telah berangkat ke luar negeri, dan istrinya akan menikah lagi dengan seseorang yang kaya. Di sisi lain, Han Ji Pyong salah paham dengan neneknya Dalmi. Ayahnya yang sudah mendapatkan janji minggu depan dengan investor, tetapi sayangnya ketika dia perjalanan pulang, ayahnya Dalmi meninggal. Di sisi lain, ada perpisahan Han Ji Pyong dengan neneknya Dalmi. Dia memberikan sepasang sepatu. Walau selalu dicurigai oleh Han Ji Pyong, tapi nenek Dalmi tahu kalau Han Ji Pyong adalah anak yang baik. Ada dua perpisahan yang menyedihkan terjadi. Han Ji Pyong membuat janji dengan nenek kalau dia tidak akan menemui nenek kalau dia sukses, tapi boleh menemuinya kembali jika dia tidak mempunyai tempat tinggal. Maka akhirnya mereka bertemu. Bukan berarti Han Ji Pyong dalam kesusahan, justru dia sudah sukses sekarang. Han Ji Pyong berniat membalas kebaikan nenek Dalmi, tapi sang nenek menolaknya. Nenek Dalmi mencoba membantu cucunya untuk menemukan Namdosan yang asli. Dia mendatangi Han Ji Pyong dan minta pertolongan kepadanya. Secara kebetulan, kalau Dosan pernah mengirim email proposal kepada Han Ji Pyong. Namdosan mendirikan Samsam Touch, tapi masih jauh dari kata sukses, dan mereka ikut dalam sebuah kompetisi koda dalam ahli pengenalan gambar. Saat menemuinya, Han Ji Pyong ragu kalau dia bisa mengandalkan Namdosan. Di sisi lain, Namdosan membutuhkan investor untuk perusahaannya karena mereka tidak mempunyai uang lagi, jadi dia memulai menjual barang-barangnya secara online. Tanpa sengaja, Dalmi melihatnya dan melakukan pertemuan dengan Namdosan. Tapi ketika mau bertemu, Han Ji Pyong mencegahnya untuk tidak bertemu. Dia menyuruh Namdosan untuk membaca surat-surat mereka yang dahulu dan meminta Namdosan untuk mau membantunya. Tetapi Namdosan mempunyai syarat yang tidak bisa disetujui oleh Han Ji Pyong. Kita berpindah ke Sol Dalmi. Sol Dalmi adalah tipe orang yang pekerja keras, tapi malah dia tidak dihargai oleh perusahaannya. Bukannya mendapatkan pegawai tetap, dia disuruh untuk istirahat 1 bulan dulu dan baru bekerja lagi. Singkatnya, hari pesta relasi pun tiba. Sol Dalmi sangat cantik menggunakan baju formal yang dibelikan neneknya. Dan Namdosan tiba-tiba juga datang mengenakan jas dan terlihat sangat keren dan ganteng. Dan Dalmi pun bertemu dengan kakak dan mamanya. Di sana mereka pun mulai bersandiwara tentang perusahaan yang belum ada apa-apanya ini. Untung saja ada Han Ji Pyong yang akhirnya menarik Namdosan menjauh. Jadi tanpa persiapan Han Ji Pyong membantu mereka sampai akhir. Ini pertemuan pertama kembali Dalmi dan mamanya setelah lama mereka berpisah. Tentu saja membuat dia sedih. Han Ji Pyong menyuruhnya untuk mengakhiri dengan Dalmi. Tapi alih-alih itu, Namdosan malah berkeinginan untuk melanjutkan sandiwarianya. Dalmi sangat senang hari itu. Tapi dia berkeinginan untuk berhenti kerja dan ingin memulai bisnisnya sendiri. Dia berniat ingin seperti Namdosan yang sukses. Dalmi ingin menemui Namdosan di kantornya. Jadi, membuat mereka sibuk membuat kantor bohongan, yaitu di tempatnya Han Ji Pyong. Di sisi lain, Wo In-jae akan kembali ke Amerika. Tapi perusahaan yang di sini, di Korea, akan diberikan ayah tirinya kepada anak kandungnya. Tiba-tiba, Wo In-jae datang mengacaukan rapat pemegang saham. Dan akhirnya dia memilih untuk memulai bisnisnya dan meninggalkan ayah tirinya yang kaya ini. Mereka bertiga, Namdosan, Sol Dalmi, dan Wo In-jae mendaftar di Sandbox, tempat para pengusaha memulai. Pendaftaran sudah dimulai. Di sisi lain, Han Ji Pyong ingin menjadi mentor mereka. Han Ji Pyong
ingin mengakhiri dari awal untuk memberitahu Dalmi. Tapi berbeda dengan Namdosan. Di saat Han Ji-pyong mengatakan kepada Namdosan kalau dia perlu sedikit harapan. Di saat itu mereka menang kompetisi Koda, membuat mereka senang dan bersemangat. Karena mereka tidak bisa hadir, jadi mereka mengirim sebuah video, tapi yang justru sebuah video yang sangat memalukan. Waduh. Di sisi lain, sepertinya sudah tumbuh cinta antara Han Ji-pyong ke Soldami. Mereka bertiga sudah mendaftar. Wo In-jae memulai dengan rekan-rekan setianya. Di sisi lain, Dalmi sendiri memikirkan bisnis apa yang bagus. Di saat Soldami mencari buku, dia rebutan sebuah buku dengan seorang gadis yang bernama Jung Saha. Dan Jung Saha ini juga bertemu nantinya dengan Namdosan dan kawan-kawannya. Di saat itu Namdosan dan Dalmi juga ketemu. Dan akhirnya Soldami dan Namdosan mengantarkan Soldami pulang menggunakan bus. Besok adalah hari ulang tahunnya Namdosan, dan dia membicarakan masalah keinginan ulang tahun Namdosan. Tetapi justru Han Ji-pyong pun tidak mengingatnya. Setelah menang kompetisi Koda, banyak yang mau berinvestasi kepada mereka. Mereka pun memulai presentasinya, tetapi tidak ada satupun yang mengdealkan dengan mereka. Sampai akhirnya mereka presentasi, ternyata mereka adalah penipu yang ingin mencuri teknologi mereka. Untungnya, di saat yang tepat, Han Ji-pyong datang. Benar, Namdosan dan kawan-kawannya mereka terlalu polos untuk mengerti masalah begini. Bagusnya, ini jadi pelajaran berharga untuk mereka. Han Ji-pyong menyarankan Namdosan untuk merekrut seorang CEO, supaya mereka bisa maju. Han Ji-pyong baru mengenal mereka, tapi dia seperti melihat dirinya yang dulu di mana masih polos dan butuh dukungan. Makanya Han Ji-pyong suka memarahi mereka jika melakukan hal-hal yang bodoh. Namdosan emang ganteng, tapi dia cukup aneh, karena itu tidak pernah mempunyai pacar satu kali pun. Makanya dia tidak pandai dalam hubungan dengan wanita. Di hari ulang tahunnya Namdosan, Soldami mendatangi kantornya Namdosan kembali, dan mereka makan bersama, serta bermain ghost. Ternyata itulah keinginan Namdosan, di mana dia ingin bermain ghost bersama keluarga besar. Banyak keseruan yang mereka bermain, tetapi Namdosan tidak bisa bermain dan selalu dibantu oleh Soldami. Namdosan orangnya terlalu kaku, tapi untung saja di akhir dia bisa menahan diri di saat Dalmi bilang kalau dia bisa mengetahui golongan darahnya Han Ji-pyong dari cara bermainnya. Dan malah jadinya dia diejek oleh kawan-kawannya saat mengantarkan Dalmi pulang. Namdosan bertanya apa yang dia sukai dari Namdosan. Tapi jawaban yang Soldami beri bukan yang dituju untuk Namdosan, tapi untuk Han Ji-pyong. Akhirnya, mereka bertiga lolos saringan pertama di Sanbok, dan mereka akan masuk ke tahap selanjutnya, di mana itu dinamakan dengan Pekan Retas, untuk menciptakan model bisnis selama 3 hari lamanya. Di saat bersamaan, Wo In-jae kekurangan tim pengembang karena alasan masing-masing. Jadi sistemnya kala itu di Sanbok itu adalah seperti gas ketika mengendarai sebuah mobil, di mana untuk mobil itu bisa bergerak, maka kita harus menginjak gasnya. Mereka membantu perusahaan rintisan untuk maju dan berkembang. Dari 400 peserta, maka akan 40 orang CEO dan berhak membuat tim dengan anggota 5 orang. Mereka pun dites untuk menjadi CEO. Soldami dan Wo In-jae lolos menjadi CEO, sedangkan Namdosan dan kawan-kawannya tidak ada satu orang pun yang menjadi CEO.
Dalmi melihat ada kakaknya dan Namdosan di sana yang membuatnya penasaran. Tapi akhirnya Soldami tidak marah mengetahui Namdosan berbohong. Malahan dia meminta merekrutnya menjadi CEO. Begitupun dengan Wo Inje. Dia ingin merekrut Namdosan untuk menjadi pengembangnya. Akhirnya Namdosan meminta Dalmi untuk menjadi CEO mereka. Dan Soldami diterima. Bagaimana kelanjutan bisnis mereka? Akankah sukses? Tunggu alur ceritanya di part 2. Bye bye di my next video.